Berarti saya dulu ketika jadi pendeta, saya berarti jahat. Tanda kutip mungkin marahan. Gampang emosi. Nah, mungkin nggak bijaksana. Lebih mencintai jemaah daripada keluarga. Nggak belen istilahnya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi seorang ustadz, di mana dia mengaku ya bahwa waktu dia jadi pendeta itu memang dia benar-benar jahat katanya. Dan dia mengaku bahwa ketika dia sudah mualaf, disitulah dia menjadi baik. Anaknya bahagia katanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ya, kalau di anak saya yang kecil ikut ngeblok, saya bahagia kok papa jadi Islam. Kok kenapa? Papa sekarang lebih baik daripada dulu. Baik. Gitu loh. Wah, ini kan luar biasa gitu. Masya Allah. Berarti saya dulu ketika jadi pendeta, saya berarti jahat. Tanda kutip mungkin marahan. Gampang emosi. Nah, mungkin nggak bijaksana. Lebih mencintai jemaah daripada keluarga. Nggak belen istilahnya saya gitu kan. Mungkin sama jemaah begitu luar biasa karena mungkin ingin dipuji. Ini mungkin ya. Ya artinya kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, ya kan, di Islam itu luar biasa, Masya Allah. Iya. Ya kan? Implikasi dari aspek iman ini tadi udah menyentuh semuanya, dan nggak ada bahasa politik. Asal kamu percaya kamu diselamatkan. Nanti kalau dikejar bukan hanya percaya tapi bla 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 bla. Ini kan ngomong kosong semua. Pertama begini, Islam punya adab, nggak kayak kalian. Kalau misalnya saya Kristen dia Islam, wah itu jemput bola, ini makanan ini. Wah. Banyak kesaksian yang modelnya seperti itu. Dia kalau udah jadi salah satu Kristen, wah dikejar terus diinjili. Saya nggak pernah bicara sama anak saya. Iya. Karena saya percaya bahwa hidayah itu dari Allah. Bukan sehingga kalian wah kejar terus sampai berak-berak di celana, maaf istilahnya, ya kan? Itu terus Tuhanmu di mana? Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Dia merasa dirinya lebih baik setelah dia sudah pindah agama. Bahkan anaknya katanya bahagia. Saya bahagia papa sudah pindah agama, karena papa tidak seperti yang dulu lagi jahatnya. Nah teman-teman, saya kurang tahu apakah anaknya benar berkata demikian, atau Agustan ini yang merasa saja dia lebih baik dari yang dulu. Kalau kita lihat kenyataan dan fakta teman-teman, perubahan dari Agustan ini, menurut saya, ini bukan hanya menurut saya, memang begitu. Agustan ini setelah dia pindah agama dari Kristen masuk ke Islam, justru dia makin jahat. Loh, apa kejahatannya? Sekarang lihat videonya. Itu nuansanya itu provokasi, menyampaikan ujaran kebencian. Saya pernah tanggapi kemarin terkait masalah yang terjadi di Sibolangit, di mana ada di sana penolakan pesantren. Oh, dia ajak semua umat muslim katanya, mari kita berjihad. Nah, dia ngata-ngatain orang bajingan teman-teman. Dan kemudian dia hina-hina juga Kristen. Nah, dia katakan anjing-anjing gereja. Apakah itu yang namanya perubahan? Bukannya justru makin jahat? Nah, inilah orang-orang model Agustan ini. Dia memuji diri sendiri seolah-olah, wah, dia benar-benar sudah berubah perbuatannya. Perkataannya sudah berubah semua. Lebih suci dia daripada malaikat, biar seolah-olah kelihatannya begitu. Nah, apa yang dia akui tadi, bahwa memang orang ini dari Kristen itu sudah jahat. Dia mengaku sendiri bahwa kalau dulu dia jadi pendeta ya jahat, mungkin marah,
kemudian tidak peduli dengan keluarga, lebih cinta dengan jemaat katanya, lebih mengasihi jemaat katanya ya. Apa betul? Nah, apa betul benar-benar mengasihi jemaat? Nah, karena memang motivasinya waktu dia jadi pendeta, kalau benar-benar dia jadi pendeta dulu ya, karena memang motivasinya salah. Apa yang dia sampaikan tadi? Ya karena memang dia mau dipuji, mau dipuji-puji orang. Nah, ketika dia tidak mendapatkan pujian itu, ya kecewa, sakit hati, belum ada lagi yang masalah yang lainnya. Nah, akibatnya ketika tidak mendapat sesuatu yang dia harapkan, seperti apa yang dia harapkan, dipuji, dipuja, dikagumi orang, ya gitu kecewa, pindah agama. Jadi orang Kristen yang beruntung kalau orang-orang model Agustin ini pindah dari kekristenan. Karena memang tidak laku di kalangan Kristen orang-orang model begini. Karena motivasinya begini, suka dipuji. Nah, jadi sekarang kan dia dipuji-puji oleh beberapa orang. Ada sekelompok orang tertentu yang memuji-muji dia. Oh, Agustin itu hebat. Istiqomah ya, sudah mualaf. Allahu Akbar katanya. Astagfirullah, luar biasa Agustin. Dia suka dipuji-puji. Dan pujian itu dia tidak dapat dari kalangan Kristen dulu. Itulah sebabnya dia merasa kecewa. Kok tidak dipuji? Nah sekarang kan jadi puji-puji. Apalagi dia menjadi provokasi. Seolah-olah dia menjadi pahlawan di sana. Pahlawan pembela agama. Nah, dan dia mendapat pujian itu sekarang. Dan setelah dia mendapat pujian itu, ya mungkin dia merasa puas. Wah, lega. Karena dia mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan dari Kristen. Karena memang orang Kristen itu tidak perlu memuji-muji pendetanya. Untuk apa? Yang perlu dipuji itu Tuhan. Berarti dia waktu jadi pendeta itu memang kerjanya mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau benar-benar itu dia jadi pendeta dulu. Berarti memang dia tujuannya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang mencuri kemuliaan Tuhan itu adalah kerjanya iblis. Nah, iblis itu selalu pengen dipuji. Itulah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia meminta Yesus untuk menyembah dia. Iblis itu meminta Yesus untuk menyembah dia. Nah, jadi apa kata Yesus? Ya harus memuji Allah yang benar. Tak perlu dipuji iblis. Nah, jadi saya tidak katakan bahwa Agustin ini iblis, ya bukan. Nah, artinya motivasi itu jebakan iblis. Supaya kita mencuri kemuliaan itu. Supaya kita dipuji. Nah, kemudian teman-teman, ketika dia berkata bahwa orang Kristen itu selalu memaksa orang Islam atau agama-agama lain untuk masuk Kristen. Dia berkata seperti tadi ya. Nah, sampai berak-berak di celana harus dikejar-kejar terus. Kalau mereka melihat agama lain, itu harus dikejar terus untuk bisa pindah agama atau masuk agama Kristen. Nah, inilah kerjanya Agustin, selalu memfitnah. Selalu memfitnah. Kristen yang mana yang mau ngejar-ngejar agama lain untuk bisa masuk Kristen, mengejar sampai berak-berak di celana. Ini kan ngomong hiperbola. Nah, Agustin ini kan memang sukanya fitnah Kristen, hina Kristen, biar pendengar Agustin ini yang mendengarkan dia, biar timbul satu pikiran kepada mereka, oh Kristen itu gitunya ternyata ya. Biar jeleklah Kristen itu di mata orang yang mendengarkan dia. Nah, oh berarti maksa-maksa ya orang Kristen itu, maksa agama lain untuk masuk agama Kristen ya. Biar orang berpikirnya begitu. Nah, itulah sebabnya Agustin ini begitu.
Nah, sekarang apa yang telah dia harapkan sudah tercapai. Dia sekarang dipuji-puji orang. Hebat Agustan, hebat. Sekarang kan anaknya masih Kristen sebenarnya, ada yang masih Kristen anaknya. Nah, jadi saya kurang tahu bagaimana pemahaman anaknya, bagaimana pandangan anaknya terhadap orang tua yang model begini, yang dimana kekristenan itu merupakan keyakinan dari anaknya itu sendiri, tetapi dia kebablasan untuk melakukan fitnahan. Ya mungkin anaknya lebih sabar, mungkin anaknya ya lapang dada, gimana lah. Karena memang bapakku kayak gitu, dia suka dipuji, biarlah. Nah, bisa saja kayak gitu teman-teman ya, bisa saja begitu. Mungkin anaknya ya udah pindah agama saja sana, cari pujian dari manusia. Kalau bagi Kristen itu nggak perlu dicari pujian dari manusia. Pujian itu hanya bagi Tuhan. Nah, tapi mudah-mudahanlah iman anaknya itu tidak goncang. Karena pasti Ustadz Agustan ini pasti berupaya ya bagaimana dia bisa mendoktrin. Nah, sekalipun dia tidak memaksa katanya, tetapi paling tidak doktrin itu pasti disampaikan. Dia mencoba mendoktrin anak-anaknya bagaimana supaya pindah atau meninggalkan kekristenan. Ya bagi kita juga orang Kristen nggak perlu pusing masalah itu ya, nggak perlu kepo ya. Namanya memilih itu hak masing-masing. Nah, hanya saja ya kita harus melihat yang benar. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.